Materi yang pertama yaitu komunikasi efektif, yaitu suatu fondasi untuk membangun komunikasi yang baik. Komunikasi efektif adalah pilar utama kesuksesan, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Miskomunikasi dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dan menjadi akar dari banyaknya kesalahan di tempat kerja. Sebaliknya, jika perusahaan menguasai seni komunikasi, cenderung mendapatkan keunggulan kompetitif yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya, apa itu komunikasi efektif? Yang pertama yaitu pemahaman bahasa. Jadi memastikan keselarasan pemahaman antara komunikator dengan komunikan sehingga tercapainya tujuan bersama. Yang kedua ada alur komunikasi, yaitu melibatkan pengirim pesan, pesan itu sendiri, saluran, penerima, dan umpan balik yang konsisten. Yang ketiga yaitu pesan jelas. Dalam proses penyampaian pesan, jadi tidak berbelit, tidak bertele-tele agar mudah dipahami dan diterima. Selanjutnya ada prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, mendengar aktif. Jadi fokus 100% pada pembicara atau komunikator dapat meningkatkan pemahaman hingga 50%. Yang kedua ada kejelasan pesan, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari kata-kata yang tidak familiar untuk menghindari kebingungan ataupun miskomunikasi. Yang ketiga ada empati, yaitu memahami perspektif orang lain dapat membangun kepercayaan 3 kali lebih cepat. Yang terakhir ada umpan balik, yaitu mengkonfirmasi pemahaman dan memperbaiki miskonsepsi sesegera mungkin. Jadi komunikasi yang efektif itu yaitu adanya umpan balik ataupun feedback yang baik antara komunikator dan komunikan. Di slide ketiga ini kita akan membahas komunikasi verbal. Komunikasi efektif itu terdiri dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini yaitu kekuatan kata-kata. Yang pertama ada tersampaian, yaitu memilih kata yang tepat dan disampaikan secara ringkas. Maksudnya yaitu kita menyampaikan pesan tidak bertele-tele, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua ada nada suara, yaitu nada suara mempengaruhi 38% dampak dan interpretasi pesan. Yang ketiga ada struktur pesan, yaitu menggunakan pendahuluan, isi, dan kesimpulan untuk pesan yang koheren. Selanjutnya yang terakhir ada artikulasi vokal, yaitu kecepatan bicara optimal antara 120 sampai 150 kata per menit dengan artikulasi yang jelas. Nah, di sini ketika kita berbicara, kita harus menggunakan intonasi dan artikulasi yang jelas sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Komunikasi nonverbal yaitu lebih dari sekadar kata. Nah, maksudnya di sini yaitu pesan yang disampaikan lewat isyarat tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata yang dapat membentuk 55% makna pesan. Adapun itu yaitu bahasa tubuh, gerakan tubuh, postur tubuh, dan posisi dapat menyampaikan pesan 55%. Selanjutnya kontak mata, yaitu menunjukkan kepercayaan diri, kejujuran, dan tingkat keterlibatan. Selanjutnya ada ekspresi wajah, yaitu mencerminkan emosi kita dan memberikan isyarat yang penting. Selanjutnya ada jarak fisik, yaitu memperhatikan norma budaya dan kenyamanan pribadi dalam berinteraksi. Adapun hambatan dari komunikasi efektif yaitu kebisingan, mengganggu fisik ataupun psikologis, misalnya suara bising ataupun stres. Selanjutnya ada asumsi atau bias yang menyebabkan 60% misinterpretasi pesan karena prasangka pribadi. Selanjutnya ada filter emosional, yaitu emosi yang kuat dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan diinterpretasikan. Dan yang terakhir ada beban informasi. Informasi berlebihan dapat mengurangi pemahaman hingga 40%. Adapun manfaat dari komunikasi yang efektif yaitu produktivitas tim, meningkat secara signifikan dalam tim yang berkomunikasi dengan baik dan mengurangi miskomunikasi dengan tim.
Selanjutnya ada kepuasan pelanggan, yaitu meningkat dengan adanya komunikasi yang transparan dan responsif. Selanjutnya ada juga penyelesaian konflik, dapat mengurangi konflik di tempat kerja melalui dialog yang terbuka dan jelas. Dan yang terakhir ada inovasi. Dengan adanya komunikasi efektif ini dapat mendorong ide-ide baru dan kolaborasi yang lebih erat antara anggota tim. Kesimpulannya, komunikasi efektif ini bukan keterampilan ataupun bakat dari lahir, melainkan kita harus dapat mengasah dan meningkatkannya seiring dengan berjalannya waktu, melatihnya dengan kemampuan mendengar, menyusun pesan, dan kejelasan. Dan keterampilan komunikasi efektif ini dapat membuka hubungan yang lebih kuat kepada seseorang ataupun sekelompok orang, keberhasilan profesional, dan kepuasan pribadi yang lebih besar. Di materi yang kedua ini kita akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah suatu fondasi kesuksesan baik dalam lingkup pribadi maupun lingkup profesional ataupun di dalam suatu tim. Dan lebih dari 70% keberhasilan kerja tim ditentukan dari seberapa baik anggota tim berkomunikasi. Dan selain itu, hubungan pribadi dapat meningkatkan kualitas hingga 50% dengan praktek komunikasi yang baik dan efektif. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa itu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses kompleks pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Bukan hanya tentang kata-kata, melainkan juga melibatkan elemen verbal sekitar 35% dan non-verbal sekitar 65%. Dan proses ini terjadi dalam berbagai konteks kehidupan, mulai dari interaksi keluarga, dinamika di tempat kerja, hingga percakapan santai dengan teman, yang tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat koneksi emosional, dan mempengaruhi pandangan ataupun tindakan orang lain secara positif. Dan mengapa komunikasi antar pribadi itu penting? Yang pertama, meningkatkan kepuasan hubungan. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan dalam hubungan pribadi hingga 80%. Ini berarti komunikasi antar pribadi sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengurangi konflik. Di lingkungan kerja, komunikasi yang efektif dapat mengurangi konflik antar karyawan sekitar 50%. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan empati. Dapat mendorong pemahaman yang mendalam dan ikatan emosional yang kuat antar individu. Jadi, ketika kita sudah mempunyai rasa empati kepada seseorang, maka terbentuklah ikatan emosional yang kuat antar individu. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi tim. Sinergi dan efisiensi tim dapat meningkat hingga 25% dengan komunikasi yang transparan. Yang kelima, memperkuat keterampilan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang komunikatif dan efektif dalam memotivasi dan menginspirasi timnya. Adapun elemen yang merupakan kunci dari komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, pengirim atau yang biasa disebut dengan komunikator, yaitu pihak ataupun orang yang mengkodekan pesan melalui kata-kata, intonasi, dan gestur tubuh. Yang kedua ada pesan, yaitu informasi yang disampaikan, di mana 80% maknanya seringkali nonverbal. Yang ketiga ada saluran. Media yang digunakan seperti tatap muka, telepon, ataupun komunikasi digital. Yang keempat ada penerima, yang seringkali disebut dengan komunikan, yaitu pihak yang menguraikan dan menginterpretasikan pesan, lalu memberikan reaksinya. Yang kelima ada umpan balik atau feedback, yaitu respon dari penerima baik secara verbal maupun non-verbal terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir ada konteks, yaitu situasi dan lingkungan yang dapat mempengaruhi 70% makna komunikasi yang disampaikan. Adapun jenis dari komunikasi antar pribadi yaitu verbal, melalui kata-kata ataupun tulisan. Contoh, diskusi langsung ataupun email.
Selanjutnya ada nonverbal, yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata yang dapat memberikan pesan makna 55% dari komunikasi. Selanjutnya ada paralanguage, yaitu aspek dari suara, nada, kecepatan, ataupun volume bicara yang dapat memberikan makna sekitar 38%. Selanjutnya ada mendengarkan aktif, yaitu proses dari memahami pesan, bukan hanya sekedar mendengar. Dan yang terakhir ada asertif, yaitu kemampuan yang mengekspresikan diri dengan jelas, jujur, dan tetap menghormati orang lain. Adapun hambatan dari komunikasi yaitu yang pertama, persepsi yang berbeda. Setiap orang pasti memiliki persepsi ataupun pesan yang mereka sampaikan yang dipengaruhi oleh latar belakang. Yang kedua ada distraksi lingkungan. Dari kebisingan, gangguan visual, ataupun interupsi yang dapat mengganggu fokus komunikasi. Yang ketiga, mendengar selektif. Kecenderungan hanya untuk mendengar informasi yang didapatkan dengan keyakinan pribadi, yaitu kurangnya memahami pesan yang disampaikan. Yang keempat, ada filter emosional. Perasaan yang dapat membelokkan atau menghalangi penerimaan pesan yang sebenarnya. Yang kelima, kurangnya kejelasan. Penggunaan kata-kata yang tidak familiar dapat membuat pesan sulit untuk dipahami. Dan yang keenam, ada asumsi, yaitu mengambil kesimpulan tanpa memverifikasi, yang sering menyebabkan kesalahpahaman yang fatal. Jadi kesimpulannya, komunikasi antar pribadi ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dapat meningkatkan kualitas hubungan pribadi dan kinerja profesional. Adapun cara-cara untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan empati di dalam setiap interaksi. Dengan begitu, kita dapat membangun pemahaman melalui komunikasi yang efektif dan bermakna. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu tentang komunikasi massa. Pengertian dari komunikasi massa itu sendiri adalah proses penyampaian pesan secara luas dan heterogen yang mampu menjangkau jutaan orang, membentuk opini publik, dan memfasilitasi dialog sosial di seluruh dunia. Biasanya media yang digunakan seperti media elektronik, contohnya televisi, media cetak, yaitu koran ataupun majalah, dan new media seperti internet. Fungsi dari komunikasi massa yang pertama, memberikan informasi, yaitu memberikan peristiwa yang penting seperti liputan 6, pemilu, dan berita penting lainnya yang dapat diakses 80% pemilih. Yang kedua, adanya hiburan, menyediakan konten rekreasi seperti film yang berjudul agak lain yang ditonton 9,1 juta orang. Yang ketiga, persuasi, mengadakan kampanye produk, politik, atau sosial seperti iklan Shopee yang meraih 2,5 miliar tayangan TV. Yang keempat, adanya korelasi yang mengaitkan berbagai peristiwa dan membantu membentuk konsensus sosial. Dan yang kelima, adanya edukasi. Melakukan program peningkatan pengetahuan, contohnya seperti dokumenter ilmiah di TV nasional. Adapun saluran dan platform dari komunikasi massa seperti media cetak, contohnya surat kabar, media elektronik seperti televisi, dan new media yaitu internet seperti detik.com ataupun TikTok dengan 120 juta pengguna di Indonesia. Adapun dampak dan efek dari komunikasi massa yaitu 70% disinformasi, pengguna internet di Indonesia yang terpapar hoaks, 1,5% penurunan perokok dalam 5 tahun terakhir berkat kampanye dan anti rokok,
dan 50% polarisasi digital, pembelahan selama pemilu. Komunikasi massa ini memiliki dampak yang besar, dari pembentukan opini publik menjadi perubahan sosial yang signifikan, sehingga penyebaran informasi yang cepat termasuk disinformasi. Ini juga dapat menyebabkan polarisasi dan efek spiral keheningan. Kesimpulannya, komunikasi massa menjadi pilar dari masyarakat, membentuk cara kita melihat dunia. Literasi media menjadi krusial untuk mengidentifikasi informasi yang valid. Tanggung jawab kita adalah untuk lebih informatif dan mencari berita yang terpercaya. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.